Pernahkah kamu merasa curiga dengan orang-orang di sekitarmu, atau bertanya-tanya apakah senyuman ramah dan kata-kata baik sebenarnya menyembunyikan rasa iri hati dan dusta? Kadang, kita yakin bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak, tapi kenyataannya, hal itu tidak selalu semudah yang kita kira. Iri hati dan dusta bisa tersembunyi sangat dalam, menjadikan orang-orang yang menyimpan perasaan ini berbahaya. Bayangkan kamu sedang merayakan pencapaian besar di tempat kerja, dikelilingi teman-teman dan rekan kerja yang mengucapkan selamat. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Mungkin ada seseorang di antara mereka yang menyembunyikan rasa irinya di balik ucapan selamat itu. Mereka mungkin tersenyum, tapi mata mereka mengatakan hal yang berbeda. Tanda-tanda halus namun kuat ini bisa membantumu menyadari adanya rasa iri dan dusta. Di video kali ini, saya akan berbagi 10 cara efektif untuk mengenali rasa iri dan dusta pada orang lain. Semuanya berdasarkan ajaran filosofi Stoik yang telah teruji oleh waktu. Cara-cara ini bukan hanya akan membantumu mengelola emosi dan menemukan ketenangan pikiran, tetapi juga akan memberimu alat untuk mengenali dan menghadapi rasa iri dan dusta pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu akan menjadi lebih kuat dan bijaksana dalam membangun dan mempertahankan hubungan. Cara-cara ini akan melindungimu dari hubungan yang beracun dan membantumu menciptakan kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Sebelum kita mulai, saya punya tantangan kecil untukmu. Tonton video ini sampai habis dan jangan lewatkan satupun pelajaran, karena setiap pelajaran penting untuk membantumu tetap setia pada pilihanmu dan hidup damai serta bahagia. Tinggalkan komentar dengan tulisan, "Saya siap memulai perjalanan ini," untuk memberitahu saya bahwa kamu siap mengeksplorasi pengetahuan mendalam dari filosofi Stoik. Nomor 1. Perhatikan tindakan mereka. Prinsip dasar filosofi Stoik adalah tidak mudah percaya pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Tindakan seseorang adalah cerminan paling jujur dari sifat dan niat mereka. Kata-kata bisa dimanipulasi atau disamarkan, tetapi tindakan menunjukkan kebenaran. Perhatikan setiap kontradiksi antara kata-kata dan tindakan seseorang. Misalnya, seorang rekan kerja mungkin memuji kesuksesanmu, tetapi diam-diam menjatuhkanmu di belakang. Tindakan mereka, bukan kata-kata mereka, yang menunjukkan niat sebenarnya. Pernahkah kamu merasa seseorang berkata satu hal tetapi melakukan hal yang lain? Mungkin seseorang berjanji untuk membantu tetapi tidak pernah menepatinya. Tindakan yang tidak konsisten ini adalah tanda jelas ketidakjujuran dan mungkin berakar pada rasa iri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk memperdebatkan seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik. Tindakan lebih lantang berbicara daripada kata-kata dalam mengungkapkan karakter sejati seseorang. Contohnya, bayangkan teman yang selalu bilang dia akan ada untukmu, tetapi menghilang saat kamu menghadapi kesulitan. Perilaku ini menunjukkan ketidakjujuran dan tidak dapat dipercaya. Dengan memperhatikan bagaimana orang bertindak saat mereka pikir tidak ada yang memperhatikan, kamu bisa mendapatkan wawasan tentang sifat sejati mereka. Fokus pada tindakan daripada kata-kata membantu kamu lebih memahami karakter seseorang. Dan praktik ini juga mendorong refleksi diri pada perilakumu sendiri. Ingat, karakter kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan hanya oleh apa yang kita katakan. Nomor 2. Evaluasi respons mereka terhadap kesuksesanmu. Reaksi orang terhadap kesuksesanmu bisa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Orang yang iri seringkali menunjukkan rasa tidak nyaman dan tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan mereka saat melihat orang lain sukses. Mereka mungkin mencoba merendahkan pencapaianmu dengan kritik tanpa dasar atau ucapan selamat palsu sambil menyimpan ketidakpuasan. Ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mengungkapkan sisi gelap karakter mereka. Ada pepatah, satu-satunya orang yang harus kamu coba untuk menjadi lebih baik daripada kemarin adalah dirimu sendiri. Seseorang yang benar-benar menghargaimu dan mendukungmu akan senang melihatmu maju dan sukses. Mereka mengerti bahwa setiap pencapaianmu adalah langkah maju dalam perjalanan pengembangan dirimu. Sebaliknya,
Mereka yang iri akan melihat kesuksesanmu sebagai ancaman, tanda bahwa mereka kekurangan atau tidak cukup berusaha. Coba ingat kembali saat terakhir kali kamu mencapai sesuatu yang berarti. Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka benar-benar berbagi kebahagiaanmu atau mereka mencoba merendahkan pencapaianmu? Orang yang mendukungmu akan merayakan kesuksesanmu dengan menawarkan umpan balik yang mendorong dan positif. Namun, orang yang iri atau palsu akan mencoba meremehkan pencapaianmu, menyebarkan rumor, atau bahkan mencoba merusak kesuksesanmu. Mereka mungkin dengan halus mengkritik atau memberikan komentar meremehkan, menganggap kesuksesanmu hanya kebetulan dan menyangkal usaha yang telah kamu lakukan. Ketika kamu menyadari ada seseorang dalam hidupmu yang iri atau palsu, bagaimana kamu merespons? Apakah kamu menghadapi mereka? Atau apakah kamu menjauh untuk melindungi ketenangan pikiranmu? Menurut filosofi Stoik, penting untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu sendiri dan bangun hubungan yang tulus daripada terjebak dalam rasa iri dan kebohongan. Nomor 3. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang tidak bisa memberi manfaat pada mereka. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa rasa hormat dan kasih sayang harus diberikan kepada semua orang, terutama mereka yang lebih lemah atau memiliki status lebih rendah. Jiwa yang mulia tidak pernah memandang rendah siapapun. Saat mengamati orang lain, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi mereka manfaat apapun. Orang yang benar-benar tulus akan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kebaikan, tanpa memandang posisi atau kekuatan mereka. Sebaliknya, orang yang iri dan palsu seringkali menunjukkan kebaikan hanya ketika ada keuntungan atau saat mereka sedang diawasi. Mereka mungkin memperlakukan dengan buruk atau menunjukkan penghinaan terhadap mereka yang mereka anggap kurang penting, mengungkapkan karakter sejati mereka. Misalnya, rekan kerja yang ramah kepada atasan tetapi meremehkan atau memperlakukan staf pelayanan dengan buruk kemungkinan besar didorong oleh kepentingan pribadi daripada kebaikan yang tulus. Perilaku ini mencerminkan ketidakamanan dan kerdilnya jiwa mereka. Mengamati bagaimana orang lain memperlakukan mereka yang memiliki status lebih rendah juga dapat mendorong refleksi diri. Bagaimana kamu memperlakukan orang yang rentan? Mengenali dan mengatasi kekurangan dalam perilakumu sendiri bisa membantumu menjadi stoik sejati, seseorang yang memperlakukan semua orang dengan hormat. Ingat, cara orang lain memperlakukan mereka yang berstatus rendah adalah cerminan sejati dari karakter mereka. Apakah kamu siap mengamati dan mengenali perilaku semacam itu dalam kehidupan sehari-harimu? Mari kita lanjutkan. Nomor 4. Bedakan antara pujian dan sanjungan berlebihan. Pujian yang berlebihan adalah tanda jelas dari penipuan dan kecemburuan, seringkali diabaikan. Pujian yang tulus selalu konstruktif, tetapi ketika sudah melampaui batas wajar, kamu harus berhati-hati. Harga dirimu tidak boleh bergantung pada pujian orang lain, terutama ketika pujian itu tidak tulus. Saat menerima pujian yang berlebihan, tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini punya motif tertentu? Apakah mereka mencoba mendapatkan sesuatu dariku? Pujian berlebihan seringkali merupakan tanda ketidakjujuran, digunakan untuk menyembunyikan kecemburuan atau untuk mengambil keuntungan dari kamu. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Meskipun menerima pujian bisa memuaskan, waspadalah terhadap mereka yang berniat buruk. Pujian berlebihan bisa menurunkan kewaspadaanmu dan membuatmu rentan terhadap manipulasi. Misalnya, di tempat kerja, beberapa rekan mungkin memujimu tetapi tidak pernah memberikan dukungan saat kamu membutuhkannya. Mereka mungkin bertindak ramah dan memujimu di depan umum tetapi mengkritik atau berbicara buruk tentangmu di belakang. Mengenali dan menghadapi sanjungan yang berlebihan akan membantumu terlindung dari orang-orang palsu dan iri serta mendorongmu untuk hidup lebih autentik. Selalu waspadai motif di balik pujian dan terus teguhkan harga dirimu yang sejati. Bangun hubungan yang didasarkan pada ketulusan dan saling menghargai. Nomor 5.
Amati konsistensi mereka saat menilai seseorang. Perhatikan bagaimana mereka bertindak dalam situasi yang berbeda. Apakah tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka? Filosofi Stoik mendorong kita untuk menilai apakah perilaku seseorang selaras dengan keyakinan dan pernyataan mereka dari waktu ke waktu. Mereka yang konsisten cenderung lebih jujur dan dapat dipercaya. Jika seseorang terus-menerus mengubah perilaku mereka tergantung pada situasinya, ini bisa menjadi tanda ketidakjujuran. Mungkin mereka menunjukkan satu wajah di depan umum dan wajah lain di balik pintu tertutup. Ketidakkonsistenan ini adalah tanda orang yang tidak stabil atau memiliki niat tersembunyi. Sebaliknya, orang yang tulus tetap setia pada prinsip mereka, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka tidak takut untuk berdiri dengan keyakinan mereka dan bertindak sesuai dengannya, apapun situasinya. Contohnya, teman yang selalu mendukungmu di depan umum tetapi sering mengkritikmu atau mengabaikanmu secara pribadi mungkin tidak setulus yang terlihat. Dengan mengamati konsistensi orang lain, kamu bisa lebih memahami apakah mereka jujur atau menyimpan perasaan iri dan dusta. Nomor 6. Tanggapi kritik mereka dengan bijak. Cara seseorang menghadapi kritik dapat mengungkapkan banyak hal tentang karakter mereka. Orang yang iri dan palsu seringkali tidak tahan dikritik, karena kritik mengancam citra diri yang mereka bangun dengan susah payah. Mereka mungkin merespons dengan defensif, marah, atau bahkan menyalahkan orang lain untuk melindungi harga diri mereka yang rapuh. Sebaliknya, orang yang tulus menerima kritik dengan lapang dada dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mereka memahami bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa umpan balik adalah alat untuk perbaikan. Orang yang menanggapi kritik dengan rendah hati dan terbuka lebih mungkin jujur dan dapat dipercaya. Coba ingat kembali saat terakhir kali kamu memberikan kritik yang membangun kepada seseorang. Bagaimana mereka merespons? Apakah mereka marah atau berusaha memperbaiki diri? Respon mereka bisa menjadi indikator kuat. Apakah mereka tulus atau menyimpan rasa iri? Orang yang bereaksi berlebihan atau defensif terhadap kritik mungkin sedang menyembunyikan ketidakamanan atau niat buruk. Nomor 7. Nilai kesediaan mereka untuk berbagi pengetahuan. Salah satu tanda orang yang tulus adalah kesediaan mereka untuk berbagi pengetahuan dan membantu orang lain tumbuh. Mereka yang bijaksana dan sukses memahami bahwa kesuksesan dan kebijaksanaan seharusnya dibagikan, bukan disimpan sendiri. Namun orang yang iri seringkali menahan pengetahuan atau sumber daya karena takut kesuksesan orang lain akan mengurangi keberhasilan mereka sendiri. Perhatikan, bagaimana orang-orang di sekitarmu berperilaku dalam hal berbagi pengetahuan atau sumber daya. Apakah mereka murah hati dan bersedia membantu, atau justru menahan diri karena takut akan mengurangi status mereka sendiri? Rekan kerja yang menolak berbagi informasi atau sengaja menahan nasihat yang berguna mungkin dipengaruhi oleh rasa iri atau kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang tulus dan percaya diri memahami bahwa membantu orang lain sukses tidak mengurangi nilai diri mereka. Mereka melihat berbagi pengetahuan sebagai kontribusi untuk lingkungan yang lebih kolaboratif dan harmonis. Perhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu bersedia berbagi pengetahuan dan mendukung orang lain. Mereka yang melakukannya dengan murah hati kemungkinan besar tulus dan dapat dipercaya, sementara mereka yang menahan diri kemungkinan dipengaruhi oleh rasa iri dan kepalsuan. Kedelapan, perhatikan reaksi mereka terhadap kesuksesan orang lain. Bagaimana orang di sekitarmu bereaksi saat seseorang mencapai kesuksesan? Reaksi ini bisa mengungkap banyak hal tentang sifat mereka yang sebenarnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesuksesan orang lain dengan memahami bahwa pencapaian orang lain tidak akan mengurangi keberhasilan kita sendiri. Namun, orang yang iri seringkali kesulitan menerima konsep ini. Mereka mungkin merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, melihatnya sebagai cerminan kekurangan mereka sendiri. Pernahkah kamu melihat seseorang memberikan ucapan selamat yang tidak tulus atau mencoba meremehkan kesuksesan seseorang? Ini seringkali merupakan tanda rasa iri. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Senang kamu dapat promosi, tapi aku dengar tahun ini persaingannya tidak terlalu ketat.
Komentar seperti ini merupakan cara mereka menyembunyikan rasa iri dan ketidakamanan. Sebaliknya, orang yang tulus akan dengan senang hati merayakan kesuksesan orang lain. Mereka memahami bahwa pencapaian orang lain tidak akan mengurangi keberhasilan mereka sendiri, dan mereka senang melihat orang lain berkembang. Sikap ini mencerminkan rasa percaya diri dan keamanan diri yang mendalam. Ketika kamu mengamati bagaimana orang lain bereaksi terhadap kesuksesan, pertimbangkan juga reaksimu sendiri. Apakah kamu benar-benar bahagia untuk orang lain, atau kamu merasakan sedikit rasa iri? Dengan mengenali dan mengatasi perasaan ini dalam dirimu, kamu bisa mengembangkan sikap yang lebih tulus dan murah hati, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik. Nomor 9. Amati tingkat kerendahan hati mereka. Kerendahan hati adalah kebajikan utama dalam filosofi Stoik dan merupakan indikator penting dari ketulusan dan keaslian. Orang yang iri dan palsu seringkali kesulitan dengan kerendahan hati karena mereka terlalu fokus pada status dan citra diri mereka. Mereka mungkin membanggakan pencapaian mereka, merendahkan orang lain, atau menolak mengakui kesalahan mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apakah orang di sekitarmu menunjukkan kerendahan hati, atau mereka selalu mencari pengakuan dan pujian? Kurangnya kerendahan hati bisa menjadi tanda ketidakamanan dan rasa iri yang mendalam. Misalnya, seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, atau yang selalu membanggakan pencapaiannya, mungkin mencoba menutupi perasaan kekurangan mereka. Sebaliknya, orang yang rendah hati merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan tidak merasa perlu untuk membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Mereka mengakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan mereka nyaman dengan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Kerendahan hati ini membuat mereka lebih mudah didekati dan dipercaya. Dengan mengamati tingkat kerendahan hati orang lain, kamu bisa mendapatkan wawasan tentang sifat mereka yang sebenarnya. Kerendahan hati adalah indikator kuat dari ketulusan dan keaslian, sementara kesombongan dan keangkuhan seringkali menyembunyikan ketidakamanan dan rasa iri. Nomor 10. Perhatikan reaksi emosional mereka. Reaksi emosional bisa sangat bermanfaat untuk mengenali rasa iri dan kepalsuan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tetap mengendalikan emosi kita, dengan memahami bahwa emosi seringkali didasarkan pada persepsi kita daripada kenyataan. Namun, orang yang iri dan palsu seringkali kesulitan mengendalikan emosi mereka, terutama ketika mereka merasa terancam atau tidak aman. Pernahkah kamu melihat seseorang bereaksi berlebihan terhadap situasi yang tampaknya tidak seberapa? Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan rasa iri atau ketidakamanan. Misalnya, seseorang mungkin menjadi sangat marah ketika mendengar tentang kesuksesan orang lain, meskipun kesuksesan itu tidak berdampak langsung pada mereka. Reaksi ini menunjukkan perasaan ketidakmampuan dan rasa iri yang mendalam. Sebaliknya, orang yang berpegang pada filosofi Stoik tetap tenang dan terkendali, bahkan di tengah kesulitan atau kesuksesan orang lain. Mereka memahami bahwa emosi adalah cerminan dari persepsi mereka sendiri dan tidak membiarkan emosi mengendalikan perilaku mereka. Pengendalian emosi ini adalah tanda kekuatan dan ketulusan. Dengan memperhatikan reaksi emosional orang lain, kamu bisa mendapatkan wawasan berharga tentang sifat mereka yang sebenarnya. Mereka yang kesulitan mengendalikan emosi mereka, terutama dalam situasi yang memicu rasa iri, mungkin menyembunyikan ketidakamanan dan kepalsuan yang lebih dalam. Kesimpulannya, mengenali rasa iri dan kepalsuan pada orang lain tidak selalu mudah. Tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, kamu bisa lebih memahami orang-orang di sekitarmu. Ingat, tindakan lebih berarti daripada kata-kata, dan konsistensi, kerendahan hati, serta pengendalian emosi adalah indikator utama dari ketulusan dan keaslian. Dengan mengamati sifat-sifat ini pada orang lain, kamu bisa melindungi diri dari hubungan yang beracun dan membangun hubungan yang lebih berarti dan tulus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa mendapatkan wawasan yang berharga, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami untuk konten lebih lanjut tentang stoikisme dan pengembangan diri. Beritahu kami di komentar, tanda-tanda mana yang paling kamu rasakan dan bagaimana kamu berencana menerapkannya dalam hidupmu.
Ingat, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kamu bisa menciptakan kehidupan yang lebih damai dan memuaskan, bebas dari toksisitas rasa iri dan kepalsuan. Tinggalkan komentar dengan "Saya memilih ketulusan" untuk memberitahu kami bahwa kamu berkomitmen untuk hidup dengan autentik dan membangun hubungan yang tulus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tulus, dan teruslah berlatih stoikisme.